Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan Miss Ipa. Pada kesempatan kali ini, Miss Ipa melakukan kegiatan pengimbasan TOT, pembelajaran berdiferensiasi di SD Permata Insani Islamic School. Yuk kita simak keseruannya. Baik, untuk mempersingkat waktu, untuk efisiensi waktu ya, mari kita bersama-sama membuka acara ini dengan bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara kita hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah ya, dan tadi mendapatkan manfaat tentunya. Dan sebagai apa Bapak Ibu, salah satu menjalankan kewajiban kita yaitu menuntut ilmu ya, mudah-mudahan ya. Selanjutnya sambutan dari wakil kepala sekolah bagian kurikulum Bapak Surawati, kepada yang terhormat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du. Yang kami hormati ibu-ibu narasumber dari jauh dari Tangerang, dari Rangkas. Yang kami banggakan Bapak Ibu semua, syukur alhamdulillah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mana di siang hari ini diberikan kekuatan kesempatan sehingga pada hari ini kita masih bisa berkumpul dalam rangka berbagi ilmu. Alhamdulillah. Kedua, salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah pada zaman yang penuh dengan barokah. Mungkin tidak banyak yang saya sampaikan. Itu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu bertiga yang sudah supri membagi ilmunya kepada kita semua. Harapan besarnya mudah-mudahan ilmu yang nanti kita peroleh pada hari ini bisa diaplikasikan dan kita mengajar. Yang pertama, yang kedua, saya juga terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang meluangkan waktu di tengah kesibukannya hari ini bisa berkumpul mendengarkan ajaran yang disampaikan oleh ibu narasumber. Harapan besarnya adalah mudah-mudahan ilmu yang hari ini kita sharingkan kepada ibu ini bermanfaat buat diri sendiri, buat menaikkan level kita ya, supaya bisa lebih profesional dalam mengajar, bisa menambah wawasan, pengetahuan, ilmu, dan ujung akhirnya adalah mudah-mudahan apa yang kita terima hari ini bisa diaplikasikan yang paling penting. Kalau hanya diterima, disimpan di kepala sendiri-sendiri yang mubazir, bisa nanti diaplikasikan di kelas masing-masing sehingga apa yang kita dapat betul-betul terasa manfaatnya. Jadi waktu yang sekarang kita luangkan itu tidak mubazir, tidak sia-sia, bermanfaat ya. Karena kalau ini digunakan, ya insya Allah ini ilmu baru, ada beberapa ilmu baru yang insya Allah itu bisa menambah kualitas kita dalam mengajar di kelas. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, dan kepada Bapak Ibu guru semua, semangat menjalani aktivitas ini selama 2 hari ya, hari ini dan besok. Besok masih nggak cukup, besoknya lagi. Mudah-mudahan 2 hari ini tidak cukup ya, biar sering-sering kita ngumpul. Karena makin sering ngumpul katanya makin baik daripada sendiri-sendiri. Itu yang bisa saya sampaikan. Semangat buat Bapak Ibu. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Surawati yang sudah memberikan sambutannya kepada kita semua. Baik Bapak Ibu, sebelum ke materi, saya
Nanti nih, ibu semuanya, bapak ibu semuanya ya. Boleh nanti bilang cakep ya. Cakep ya siapa aja boleh. Nanti. Oh gitu ya. Nanti. Ya. Belum. Makan cempedak, jangan lupa dikupas dan dibuka. Buah naga, buah nangka, hati-hati dengan getahnya. Kurikulum Merdeka, wujudkan murid dan guru bahagia. SD Permata Insani, maju dan percaya. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya pemaparan materi yaitu strategi pembelajaran berdiferensiasi kepada yang bersama Ibu Miss Ipa ini sekarang. Para Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda, Bundi, Bapak, Ibu? Alhamdulillah luar biasa, kenyang ya? Alhamdulillah ya. Iya, semoga kenyangnya nggak bikin ngantuk ya. Ini mic-nya agak besar, suara saya tambah besar, udah besar sebenarnya. Badannya juga sih. Ya, karena saya udah ke badan juga sih. Oke Bapak Ibu, saya di sini berdiri di sini bukan berarti saya yang paling tahu, bukan berarti saya yang paling bisa ya, tapi ingin berbagi saja apa yang memang kami kemarin dapatkan pada saat implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Apalagi tahun ini hampir 4 kelas ya, 1, 2, 4, dan 5 kita akan menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Kebetulan sekolah kita ini ada di Merdeka Berubah. Kalau misalkan Merdeka ada Merdeka Belajar, kalau Merdeka Belajar itu jadi tetap menerapkan profil belajar Pancasila, tapi pada saat implementasinya RPP-nya masih K13. Kalau Mandiri Berubah, maka semuanya berubah. RPP jadi modul ajar, harus ada CP, TP, dan ATP-nya. Dan yang paling penting adalah dalam kurikulum Merdeka Belajar yang membedakan, selain masalah perangkat ajarnya berbeda, nama sih sebenarnya. Kemudian yang paling ciri khasnya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Dan satunya lagi adalah P5. Nah, nanti akan dibahas oleh rekan saya sama Siani. Nah, dalam pembelajaran berdiferensiasi ini, kenapa sih disebut pembelajaran berdiferensiasi? Akan kita bahas ya lebih lanjut. Kemarin sebenarnya teman-teman, waktu pelatihan di Al-Azhar Sukabumi itu ini tidak sempat terbahas oleh pematerinya karena waktunya nggak cukup. Jadi harusnya implementasi kurikulum Merdeka itu harusnya 10 hari, tapi dipadatkan secepat kilat itu jadi 5 hari. Kenapa strategi pembelajarannya tidak dibahas? Karena pada saat itu kami guru penggerak memang sudah dapat itu pada saat di program guru penggerak, maka dianggapnya tinggal dibaca lagi saja. Tapi, nah ini juga pesan dari kepala sekolah ya Pak Asep bahwa Pak, tolong sampaikan pembelajaran berdiferensiasi. Karena ciri khas dari kurikulum Merdeka adalah implementasi di kelasnya pembelajaran berdiferensiasi. Kemarin kata pemateri saya, fasilitator kurikulum Merdeka, beliau mengatakan bahwa guru yang hebat adalah guru yang menguasai teknologi, tapi guru yang paling hebat adalah guru yang mampu menguasai seluruh proses pembelajaran di kelas. Ya, jadi itu sangat penting sekali. Jangan hanya ngurusin saya mau pusing sama CP itu apa, saya mau pusing sama P5 itu apa gitu. Tapi teman-teman lupa esensi dari teman-teman mengajar adalah di dalam kelas. Itu yang harus digarisbawahi di pertemuan. Boleh silakan Miss. Oke, nah ini. Jadi kemarin fasilitator saya mengatakan bahwa pembelajaran pada kurikulum Merdeka itu bukan hanya sekedar ganti kurikulum katanya ya. Kunci keberhasilan pendidikan ada pada prosesnya. Kalau di supervisi, yang pimpinan kita lihat, orang yang mensupervisi lihat itu adalah proses pembelajarannya. Nggak akan nanya, CP-nya dari mana? Enggak. Bukan nggak penting, maksudnya pada saat supervisi pembelajaran yang dilihatnya prosesnya, Miss Anissa. Kayak Miss Anissa mau bikin getuk nih, mau bikin getuk. Saya pengen getuk, tapi nggak gerak, donat misalkan ya. Miss Anissa nggak mau bikin prosesnya donat. Kan bisa beli, emang beli nggak pakai proses kan? Nah begitu.
ya. Jadi keberhasilan pendidikan itu ada proses pembelajaran di kelas itu. Sebagus apapun kurikulumnya, tidak akan menghasilkan output maksimal jika pembelajaran dilakukan masih dengan pola dan paradigma yang lama. Itu yang penting. Berikutnya boleh. Nah ya, 3 hal penting dalam kurikulum Merdeka yang harus kita ketahui ya. Pertama, makna belajar dan pembelajaran. Belajar itu suatu proses perubahan perilaku pada manusia sebagai hasil dari pengalaman atau latihan. Ini saya yakinlah teman-teman sudah memahami ini ya, bahwa kadang kan suka ada anakku di awal pembelajaran seperti ini, maka nanti pada saat prosesnya harus seperti apa. Nah itu proses belajar. Kemudian memahami generasi Z dan generasi Alpha di era industri 4.0. Beda teman-teman dengan anak-anak generasi kita dulu yang gak ada gadget, mereka lebih sering main gadget sekarang. Maka informasi lebih cepat masuk pada mereka karena mereka banyak pakai gadget. Kadang lebih tahu mereka dibanding kita kan. Teman-teman juga suka mengatakan bahwa dia lebih tahu daripada saya anaknya. Karena itu tadi mereka ada di fase generasi Z dan generasi Alpha, di mana era industrinya berbeda dengan kita yang 1.0, mereka sudah 5.0, 4.0. Sudah berbeda dari situ. Kemudian yang paling penting dan tujuan kurikulum Merdeka Belajar adalah tujuan pendidikan nasional, di mana tercipta pelajar yang belajar sepanjang hayat, kompeten, berkarakter dan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Inilah yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila yang nanti akan lebih banyak dibahas di PLN. Boleh selanjutnya turun. Ya. Yang pertama, jadi kalau kita mau melakukan tahap perkembangan peserta didik harus ada asesmen diagnostik. Tahun depan kita akan melaksanakan ini. Tapi kalau teman-teman juga tidak tahu apa yang harus saya lakukan di ini, jadi ini adalah langkah pertama. Setelah itu membuat modul ajar yang nanti besok akan disampaikan oleh Sirut ya, CP, TP, ATP, ini modul ajar beserta media dan metodenya. Kemudian yang paling penting adalah melayani pembelajaran berdiferensiasi. Kita teman-teman bukan Superman. Sering miskonsepsi dari pembelajaran berdiferensiasi adalah wah karena dia audio, dia visual, dia kinestetik, saya itu harus bikin belajar yang harus ada audionya, visualnya, kinestetik. Itu miskonsepsinya. Nah, maka apa yang harus dilakukan? Sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi itu bisa satu metode mengcover semua. Nanti di akhir ada simulasi sedikit dari saya dari pembelajaran berdiferensiasi People Learning Station, saya pakai nanti buat teman-teman. Saya harapkan teman-teman nanti menjadi muridnya. Jadi teman-teman bisa lihat, oh implementasinya di kelas itu seperti apa berdiferensiasi. Boleh Miss? Ya, ini juga pembelajaran berdiferensiasi itu dilakukan untuk membentuk pelajar sepanjang hayat, baik itu ruang kreativitas, harus ada refleksi atau umpan balik serta tugas dan aktivitas. Tugas itu bukan berarti PR ya Bapak Ibu dalam kurikulum Merdeka, tapi mereka tuh bisa bekerja sama dengan orang tua di rumah. Itu juga termasuk ke dalam tugas atau aktivitas. Jadi PR-nya itu bukan PR kayak zaman dulu, kerjakan halaman sekian sampai sekian, bukan seperti itu maksudnya. Ya, boleh lanjut lagi Miss? Oke ya. Ini tadi ya, dalam mendukung perkembangan kompetensi dan karakter siswa yang secara holistik harus menggunakan metode pembelajaran yang pertama harus student center, cooperative learning, dan pendekatan saintifik. Rata-rata sekarang buku tematik atau mungkin modul ajar kurikulum Merdeka sebenarnya sudah mengcover ini. Jadi sebenarnya tinggal bagaimana teman-teman menjalankannya saja. Kemudian harus ada profil pelajar Pancasilanya, 6 dimensi pada modul ajarnya. Kemudian juga proyeknya terhadap profil pelajar Pancasila, dan terakhir sekolah itu adalah miniatur kehidupan. Kenapa dianggap miniatur kehidupan? Karena segala ilmu mereka belajar karakter semua di sekolah. Bahkan mungkin lebih banyak belajar di sekolahnya dibandingkan dengan di rumah. Makanya disebut miniatur dari kehidupan. Boleh Bunda? Kemudian ya, ini pembelajaran yang relevan dengan konteks lingkungan dan budaya. Ada pakai contextual learning dengan menggunakan dunia nyata. Kayak besok nih kita kan mau pakai gerotok Calistung ya, besok buat PLN harus pakai benda nyata kata Pak Adi. Berarti kita sudah menjalankan metode contextual learning, belajar dengan mengaitkan dunia nyata sesuai dengan budayanya.
budaya kita apa sih? Nah itu dimasukkan ke dalam pelajaran sehari-hari atau mulok memang kita. Kemudian melibatkan ahli sekitar, dan yang paling penting menarik minat siswa. Asesmen diagnostik teman-teman bukan hanya mencari gaya belajar audio, visual, dan kreatif, tapi harus bisa memfasilitasi minat belajar siswa. Siswa saya minatnya kemana sih? Berarti belajarnya harus seperti apa sih? Itu harus ada di kasus diagnostik. Ini juga sama ya, ini nah pembelajaran proyek ini nanti dibahasnya sama P5 ya. Jadi orientasi pembelajaran itu salah satunya adalah pembelajaran proyek, nanti dibahas di P5. Boleh lanjut lagi Miss Irut? Nah ini ya yang akan saya bahas tadi hanya pengantar saja kenapa harus ada diferensiasi. Ini yang nyusun bukan saya Bapak Ibu, yang ini saya dapatnya juga dari kemarin di folder implementasi kurikulum merdeka, yang nyusunnya langsung BPMP Provinsi Banten. Oke ya, tujuannya nanti, nah kenapa sih implementasi kurikulum merdeka tuh kita tuh tujuannya nanti mau bikin modul ajar nanti sama Miss Rose besok. Kemudian pembelajaran pendiferensiasi sama memahami asesmen dalam kurikulum merdeka. Itu juga sama nanti adanya di Miss Rose. Sama sebagian ada di P5, karena di P5 juga ada asesmennya. Boleh dilewat, udah tadi ya. Nah, ini adalah strategi proses perancangan kegiatan pembelajaran. Tuh, harus memahami CP, TP, ya, kemudian harus merancang pembelajaran. Ini yang akan kita bahas hari ini. Pembelajaran yang seperti apa? Yaitu dengan menggunakan strategi pendiferensiasi. Boleh diklik Miss videonya. Silahkan di ininya bisa nggak ya stikernya? Kalau nggak bisa kita tidak masuk. Pipit, boleh kita tolong atau Miss Novi? Oke Bapak Ibu, nanti boleh disimak dulu ya video berikut. Nanti apa yang bisa Bapak dan Ibu guru ambil ya dari kegiatan video berikut ini. Hutan adalah salah satu tempat hidup beraneka ragam hewan dan makhluk hidup lainnya. Hutan merupakan rumah bagi mereka. Pada suatu hari, Raja Hutan berpidato di hadapan semua hewan di hutan dan mengatakan, untuk menghadapi tantangan dunia baru, maka aku akan mendirikan sebuah sekolah. Semua anak-anak hewan yang ada di hutan diwajibkan untuk bersekolah. Tanggapan masyarakat hutan setelah mendengar perintah sang Raja Hutan tentang kewajiban anak-anak harus bersekolah sangatlah beragam. Jadi terdengar keriuhannya.
Mereka mendiskusikan kurikulum yang harus diajarkan di sekolah hewan tersebut. Semua memiliki pendapat yang berbeda. Pagi yang cerah, warga hutan mengantar anak-anak mereka ke sekolah hewan untuk mendaftar masuk sekolah. Mereka antri dengan tertib berbaris. Warga hutan beserta anaknya dijelaskan oleh jerapah sang kepala sekolah bahwa sekolah hewan tersebut telah memutuskan untuk mengadopsi kurikulum kegiatan yang terdiri dari berlari, memanjat, berenang, dan terbang. Agar lebih mudah pengelolaan kurikulumnya, maka semua hewan wajib mengambil dan mengikuti semua mata pelajaran. Bebek sangat bagus dalam berenang, bahkan ia lebih baik dari instrukturnya. Tapi dalam ujian terbang, nilainya hanya pas-pasan. Untungnya, dia tetap lulus ujian terbang tersebut. Yang membuat dia sedih adalah hasil ujian berlarinya. Ia mendapatkan nilai yang sangat buruk karena dia sangat lamban dalam berlari. Padahal, Bebek sudah berusaha dengan sangat keras. Dia harus tinggal di sekolah setelah sekolah usai untuk latihan berlari ini. Dia bahkan juga terpaksa meninggalkan hobinya berenang untuk menambah jam latihan berlarinya. Dia berlatih sangat keras hingga selaput kakinya robek. Akibatnya, ia pun tidak bisa menunjukkan hasil yang baik bahkan dalam ujian renang karena masalah dengan kakinya tersebut. Bebek pun gagal ujian berlari dan hanya mendapat nilai rata-rata dalam ujian berenang. Bebek sedih sekali mendapat nilai rata-rata. Tapi di sekolah tidak ada yang peduli dengan kesedihannya. Menurut guru-gurunya, nilai rata-rata Bebek sudah memenuhi kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Jadi tidak masalah. Kelinci tadinya senang karena ia selalu mendapat nilai bagus di pelajaran berlari. Tapi akhir-akhir ini semangat belajarnya menurun drastis. Ia lelah karena hampir setiap hari harus mengikuti kelas remedial untuk berenang. Sementara itu, tupai adalah hewan yang sangat baik dalam memanjat pohon. Tapi saat pelajaran terbang, ia mengalami frustasi. Di kelas terbang, gurunya meminta ia terbang dari bawah ke atas dan bukan dari atas pucuk pohon ke bawah. Karena diforsir, ia kelelahan. Tupai pun mengalami kram. Akhirnya, Tupai mendapat nilai C dalam memanjat dan nilai D dalam berlari. Elang di kelas dikategorikan sebagai anak bermasalah dalam disiplin, sehingga sering sekali dihukum. Di kelas memanjat, ia selalu mengalahkan semua hewan yang lain dan sampai ke pucuk pohon terlebih dahulu. Tetapi, ia bersikeras untuk naik ke atas pohon dan menggunakan caranya sendiri. Menurut elang, yang penting adalah tujuan akhirnya. Hingga akhirnya dia lulus. Walaupun gurunya sudah memintanya untuk terbang dari bawah, dia tetap tidak mau mendengarkan. Psikolog sekolah mendiagnosis elang memiliki oppositional background disorder, gangguan posisi menantang. Rencana modifikasi perilaku yang tersebut lalu dikembangkan untuk elang. Pada akhir tahun, seekor ular yang kebetulan bisa berenang sedikit, berlari sedikit, memanjat, dan terbang sedikit, memiliki nilai rata-rata tertinggi di antara para hewan. Sebagai murid yang dianggap terbaik, ia diminta mengucapkan pidato akhir tahun mewakili hewan-hewan lainnya. Anjing-anjing pada mengambil memutuskan tidak
sekolah karena tidak ada kurikulum menggali. Para orang tua anjing kemudian lebih memilih mengirimkan anak-anaknya untuk magang kepada Nusa, sambil terus mengkritisi kebijakan sekolah hewan. Oke, apa yang bisa Bapak Ibu ambil dari cerita tadi? Banyak sekali. Apa tuh Pak Jamal? Itu bebek atau jangan dipaksain. Bebek katanya jangan dipaksain, udah tahu bisanya berenang ya, dipaksa katanya harus berlari sampai selaputnya juga rusak ya, pecah. Akhirnya apa yang terjadi? Yang harusnya dia unggul di berenang, dia juga tidak bisa mengikuti pelajaran berenang karena terluka. Ada lagi dari ibu-ibu apa sih yang bisa diambil? Bahwa dalam belajar kita boleh mengetahui semuanya, namun sebagai guru pun tidak boleh memaksakan. Mungkin keterbatasan Ananda ada di mana gitu, jadi lebih fokus meng-up kreativitas atau kemampuan atau bakat anak seperti itu. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangan buat Pak Jamal dan Miss Anissa, luar biasa betul sekali ya. Jadi tidak boleh memaksakan. Kalau dia unggulnya di sana, unggulnya di agama, ya biarkanlah dia unggul di sana. Ya bukan berarti bahwa semua anak tuh harus bisa semua. Nah itu esensinya betul. Oke ya, itu ya Bapak Ibu. Jadi tadi dari yang sekolah hewan itu kita bisa mengambil esensi bahwa kurikulum merdeka itu tidak boleh memaksakan anak ya dengan segala keterbatasan yang ada. Jadi cari keunggulannya, di mana unggulnya disitulah kita harus menanam. Oke Bapak Ibu, nah dalam strategi pembelajaran diferensiasi, jadi diferensiasi itu bukan berarti harus selalu gaya belajar ya. Itu poin pentingnya, bukan hanya harus audio, visual, dan kinestetik. Tapi diferensiasi itu ada satu, diferensiasi konten atau materi. Tujuannya dengan apa? Jadi nanti diferensiasi konten atau materi boleh kok dalam satu kelas itu berbeda mata pelajaran belajarnya. Jadi misalkan kontennya berbeda, boleh pakai materi yang berbeda. Contohnya ini, kompetensi yang akan dicapai mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat keseharian sehari-hari. Kita dapat melakukan diferensiasi pemahaman konsep bilangan. Nanti ada simulasinya. Kemudian diferensiasi proses ya, diferensiasi proses ini nih yang namanya gaya belajar.
Jadi kalau Bapak Ibu pengen diferensiasinya berdasarkan audio, visual, dan kinestetik, berarti ini ya metode strategi prosesnya. Kemudian diferensiasi produk, anak-anak tuh nggak selamanya harus selalu pakai PPT, harus selembar kertas ya. Tapi juga diferensiasinya tuh boleh, misalkan yang satu lebih suka poster, yang satu sukanya misalkan bikin podcast, nah itu boleh dilakukan ya, diferensiasi produk. Kemudian naik penjelasannya ya, apa kebutuhan murid, di mana harus ada kesiapan belajar. Kesiapan belajar itu definisinya adalah di mana siswa berada dalam hal pemahaman atau keterampilan yang berbeda dengan tingkat kesiapan yang berbeda. Berikutnya Sirus. Nah, kebetulan belajar unit berikutnya Sirus. Lagi, oke ya. Nah, cocokan minat yang memungkinkan guru mengaitkan murid dengan membuat mereka terlibat ke dalamnya. Jadi belajarnya itu jangan hanya sekedar teacher center, tapi student center. Kemudian mengkoneksikan, minatnya membantu mengkoneksikan materi dengan kehidupan pribadi murid-murid. Menjembatani apa yang telah diketahui oleh murid-murid. Berikutnya. Nah ini tadi ya sudah dibahas di awal bahwa pada saat teman-teman melakukan asesmen diagnostik jangan hanya gaya belajar audio, visual, kinestetik, tapi harus sampai minatnya di mana. Ya. Ini juga sama, profil belajar murid harus ada lingkungan belajar, budaya, gaya belajar, dan multiple intelligence. Katanya ya, anak-anak dengan multiple intelligence itu mungkin anak-anak yang bisa menguasai semua audio, visual, dan kinestetik. Sebenarnya teman-teman juga nggak selamanya gaya belajar teman-teman hanya audio, visual, ataupun kinestetik saja. Kadang bisa audio, visual, bisa visual, kinestetik, audio, kinestetik. Itu namanya kecerdasan menjemput atau multiple intelligence. Nah ini ya, bagaimana cara mengidentifikasi kebutuhan murid. Ini saya rasa teman-teman sudah sering melakukan ini ya. Ini tidak perlu dibahas terlalu banyak. Kenapa? Karena seperti mengamati murid, mengidentifikasi pengetahuan awal. Kalau di kelas 5 dan 6 itu ada matrikulasi pretest, dan teman-teman 2, 3, 4 juga tahun ini akan melaksanakan ini gitu. Jadi sebenarnya untuk yang ini sudah sering teman-teman lakukan. Nah ini strategi pembelajaran berdiferensiasi. Nah ini tadi ya konten. Kalau teman-teman mau pakai video boleh, mau pakai poster juga boleh. Nah itu juga boleh diferensiasi konten. Berikutnya nih terus. Oke, diferensiasi protes ya. Nanti ada misalkan siswa itu sangat mampu bekerja dengan pertanyaan pemandu, murid itu bisa diberikan katanya contoh dengan melanjutkan kerja mandiri. Nanti strategi pembelajaran berdiferensiasi ciri khasnya adalah scaffolding. Nah, nanti kita bahas habis ini. Berikutnya. Kemudian diferensiasi produk ya. Kalau ini anak itu nggak selalu harus, kalau Bapak Ibu pengen gambar ya selalu gambar. Boleh lewat tulisan, diagram, demonstrasi. Jadi hasil akhir produknya itu berbeda-beda, nggak ada masalah. Yang penting tujuan esensi dari pembelajaran tercapai. Ini manajemen kelas efektif, Bapak Ibu juga sudah lah, menurut saya ini tidak perlu dibahas karena sudah tahu bagaimana manajemen kelas yang efektif ya. Berikutnya nih terus lagi. Empat pertanyaan besar. Bapak Ibu berharap murid belajar seperti apa sih? Kemudian bagaimana kita tahu murid telah belajar? Bagaimana kita harus merespon murid yang belum paham? Bagaimana kita merespon murid yang sudah paham? Misalkan anaknya nanya, Miss, aku nggak paham. Udah dijelasin juga dari tadi. Aku ketawa. Anaknya tadi dijelasin juga gimana sih? Kamu tuh dengerin apa enggak? Gitu ya. Tahu. Padahal harusnya bertanya ya, misalkan yang mana yang belum paham. Oh, yang ini belum paham. Ya walaupun kalau udah berkali-kali emosi ya biasanya. Kalau jadi sini udah lebih dari sekali ya. Nah itu harus seperti apa? Boleh next Miss Irus? Nah ini ya, sedikit lagi Bapak Ibu. Ini ada scaffolding. Apa itu scaffolding? Jadi scaffolding itu adalah suatu teknik pembelajaran di mana murid diberikan sejumlah bantuan. Lalu diadakan pengurangan terhadap bantuan hingga akhirnya murid itu menunjukkan kemandirian dari proses belajar. Boleh membantu anak-anak tapi nggak keterusan. Ya, kadang bapak dan ibu tuh gini, anaknya nggak bisa dibimbing. Itu betul Bapak Ibu, itu namanya scaffolding. Ya, tapi jangan terus-terusan sampai akhir, sampai dia ujian. Ini
ya. Iya, terus-terusan ya itu namanya scaffolding. Jadi kemandiriannya harus dilatih. Pak Irwana guru yang hebat, ya nggak begitu. Nah, yang kenapa namanya scaffolding? Karena istilah scaffolding itu dari Lev Vygotsky ya. Jadi dia itu mengibaratkan seperti steger nih. Bapak Ibu mau bangun gedung 60 lantai, nggak mungkin kalau itu si tukang itu 60 kan nggak bisa melayang dia, maka harus pakai steger kan, harus pakai alat bantu. Tapi kan nggak terus-terusan. Emang kalau bangunannya udah jadi di 60 lantai, masa mau pakai steger terus kan nggak mungkin, ya betul. Bantuannya harus dirubah gitu kan Pak Jama, itu maksudnya esensi. Oke, boleh lanjut sedikit lagi. Ini ya, kenapa harus pakai scaffolding? Karena supaya guru itu fungsinya fasilitator kalau dalam kurikulum Merdeka ya. Jadi bukan lagi terus-terusan teacher center, tapi student center. Boleh berikut lagi, Miss Irus? Nah, ini yang paling penting sebenarnya ya. Ini bagaimana merancang scaffolding itu dengan mengembangkan laporan, pemilihan tugas, level pengetahuan itu pakainya taksonomi Bloom maksudnya level pengetahuan ya. Boleh terus. Nah, inilah contoh yang ini yang ingin saya terapkan. Nanti setelah ini nih ada simulasi sekitaran 5 menit, kita akan simulasi terakhir ya. Jadi contohnya adalah menggunakan kartu petunjuk. Ini sering dilakukan guru-guru kelas 1. Flashcard. Benar ya, untuk membaca ini guru-guru kelas 1 suka pakai kartu huruf. Nah, yang dilakukan teman-teman kelas 1 melakukan diferensiasi, tapi metodenya dengan menggunakan kartu petunjuk. Jadi teman-teman itu sudah melaksanakannya. Tinggal teman-teman ternyata itu sudah saya laksanakan. Teman-teman nggak tahu ya boleh tepuk tangan buat teman-teman semua ya. Sudah sebenarnya dilaksanakan. Memberikan contoh. Jadi kalau ngajar itu Bapak Ibu nih anak-anak negatif 6 ditambah 5. Jadi pokoknya negatif 1. Nah, habis itu dikasih soal. Ya, jadi pemberian contoh juga itu salah satu pembelajaran diferensiasi dengan tipe diferensiasi proses. Kemudian buku kosakata buat guru-guru bahasa Arab, bahasa Inggris, gak apa-apa pakai kamus, itu adalah contoh dari diferensiasi. Pakainya apa tadi buku? Pakainya konten. Jadi gak apa-apa pakai buku kosakata. Kemudian harus ada dorongan grafik visual, pemberian petunjuk. Itu adalah yang paling penting. Nah, sekarang Bapak Ibu ya, saya itu mau menunjukkan. Jadi nanti saya mohon maaf punten ini Mbak ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu untuk sementara 5 menit ke depan akan menjadi murid saya ceritanya. Ya. Metode berimplementasi ini pernah saya sering lakukan ini di kelas 6 kemarin 6D ya, dan ini membuat anak-anak Masya Allah ya. Jadi kalau ditanya belajar apa hari ini, senang gak senang? Belajar apa hari ini? Gak belajar. Sama belajar, ya main. Jadi mereka itu, padahal mereka tuh belajar, tapi nggak berasa belajar. Itu saya pakai kemarin tipenya learning station. Boleh dilihat dulu Miss Irus? Boleh lanjut? Berikutnya. Kegedean kan? Nah ini. Jadi nanti saya simulasi, inilah tujuan pembelajaran yang nanti akan kita pelajari. Boleh berikutnya. Di awal biasanya saya berikan dulu kisah inspiratif Bapak Ibu buat anak-anak yang ada di sekolah ya. Setelah kisah inspiratif yang saya lakukan adalah membuat quote of the day. Ini sampai ada yang rajin tuh nyatetin ya quote of the day-nya seperti apa. Nah ini tuh inilah yang dimaksud dalam modul ajar atau RPP sebagai motivasi. Jadi selalu di setiap awal subtema saya sisipkan sebuah kisah inspiratif untuk mereka. Jadi mereka tuh kalau mau ganti tema, Miss hari ini ada kisah inspiratifnya itu. Ya jadi di setiap awal subtema saya sisipkan kisahnya, quote of the day-nya supaya mereka itu perubahan karakternya harus setiap hari tuh dipandu motivasi pagi. Nah kemudian harus ada berikutnya nih virus. Nah recalling memory ini juga penting ya sebagai persepsi awal. Baru setelah itu kalau sudah recalling memori, sering recalling memori baru masuk ke pembelajarannya. Nah nanti Bapak Ibu Oke ya, nah nanti ini kelompoknya ke belakang aja ya. Jadi nanti akan ada beberapa mulai dari game zone ya. Boleh.
Nah ini pernah saya lakukan ya, ini berapa kali saya sering lakukan di kelas 6D ya pada saat kemarin. Jadi ada time zone, ada keyword station, kemudian ada NCT, kemudian FBI agent. Oh iya. Ya. Nah sama seperti Miss Vanessa, anak-anak saya tuh kemarin begitu lihat kata NCT, wah kepo tuh NCT, ya kan? Wah anak-anak perempuan tuh, aduh aku pengennya ke NCT gitu ya. Padahal tuh NCT tuh sebenarnya national citizen. Jadi itu tuh ceritanya anak-anak tuh akan menjawab soal tanggung jawab. Tapi kan setidaknya excited aja dulu ya. Pas begitu nyampe stationnya, oh tanggung jawab warga negara kata mereka gitu ya. Jadi itu nanti ada kalau bapak-bapak mas seringnya game zone ya. Ini ada game zone. Kemudian Fan City Station ini ada di sebelah sini ya. Boleh, jangan Miss Iros. Nah, kalau game zone ada bungkus kopi. Pak Kabirun boleh bareng sama Pak Sukron. Oh iya. Boleh Oke ya, terima kasih. Itu ada di mana? Oh iya, ini yang bikin anak-anak saya happy Bapak Ibu. Makanya mereka bilang kalau lulus sama IPA kami kangen game-nya, karena begini. Nah itu udah biasa. Oke, ya. Nanti nih apa namanya? Ya, sebentar ya. Nah, ini nanti penjelasannya ya. Begitu Miss IPA bilang 5, 4, 3, 2, 1, silakan untuk yang game zone bersenang-senang. Ya. Satu tim. Ya, ini satu tim mana bolanya boleh. Jadi nanti lawan sebelah sana yang jatuhin menara, tapi syaratnya adalah begitu tinggal 2 menit terakhir, maka menaranya harus kembali berdiri. Ya, jadi 1 menit terakhir menara harus balik lagi begini. Terus gimana kalau misalnya tim sebelah sana menaranya udah runtuh, harus dibangun lagi. Walaupun di tengah gempuran ini terus-terusan meruntuhkan menara. Ya, terus-terusan berjuang sampai menara ini terus berdiri. Jadi runtuh berdiri lagi. Nanti game ini ada maknanya, ya, nggak sembarang game. Kemudian ini NCT, nanti silakan dibuka amplop misinya, begini juga keyword station dan FBI agent. Ya, oke sekarang 5, 4, 3, 2, 1. Oke, silakan. Oke, ayo lanjut amplop misinya, Bapak Ibu.
Ikuti ketuanya, udah ada misinya. Awas ya, iya, ikuti ketuanya. Ayo minus 5, kan tadi apa? Pindah station minus 5. Ayo. 1 menit lagi, menarannya harus sudah terbangun. Ayo, menara harus sudah terbangun. Ya. Oke, time out. Oke, boleh kembali lagi duduk, silakan. Oke ya, setelah ini Miss Iva akan menghitung dari mundur 5 sampai 1. Begitu sampai 1 kalian semua harus pindah station. Ya, pindah station. FBI agent harus ke Q station ke NCT, NCT ke Gang Zone. Peraturannya adalah begitu Miss Iva hitung dan temennya ada yang ketinggalan nggak pindah, maka minusnya 10 poin. Nah, boleh berdiri dulu semuanya, boleh silakan. Hitungan mundur ya, 5, 4, 3, 2, 1, pindah. Sana, sana. Oke, yang sudah bisa boleh duduk, itu simulasi doang. Main, oke. Nah, oke Bapak Ibu ya. Itu simulasi ya Bapak Ibu. Ya. Nah, bagaimana perasaannya tadi? Capek ya, tapi happy nggak? Nah, happy ada begitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau pada saat itulah pembelajaran berdiferensiasi. Satu metode mengcover semua diferensiasi, satu konten. Yang satu Mami FBI agent, dia tadi tugasnya punya misi rahasia. Sebenarnya kemarin mungkin teman-teman kemarin kayak Miss Dian, anak-anak saya datang dengan kamera pakai kacamata mewawancara, itu tugasnya FBI agent di sebelah sana. Kemudian ini Q station, mereka menyelesaikan kata kunci dalam bahasa Indonesia. Ini FBI agent, terus sebenarnya tugas IPS Bapak Ibu wawancara. Cuma saya tuh mikir gimana anak-anak tuh nggak bosan ngewawancarai satu guru. Maka metodenya yang saya ganti. Pakailah mereka FBI agent biar kelihatan keren, pakai kacamata begitu, ya. Dia pakai kamera gitu kan, karena mereka senang video vlogging. Kemudian ini juga keyword station, kata kunci. Ini dikasih namanya begini keren, padahal nyari kata kunci ya. Kata kunci, betul. Kemudian NCT juga ini kan ternyata apa? Tanggung jawab sebagai warga negara PKN, Bapak Ibu. Cuma namanya doang tuh NCT Station biar keren kayak K-pop. Karena anak-anak saya punya minat di budaya Korea, seneng ke Koreaan. Maka saya buatlah dengan diferensiasi minat NCT Station. Padahal mah ini kan NCT juga dalam bahasa Koreanya citizen sebenarnya, ya. Jadi ini apa? Warga negara. Yang ini anak-anak kinestetik berkumpul di sini Bapak Ibu, main lempar-lemparan. Temennya ya itu yang tinggal sebelah sini. Iri waduh main. Padahal nanti mereka juga di rolling, ya. Nah itu salah satu contoh dari learning station. Kemarin banyak banget yang tanya, Miss Iva, strategi pembelajaran berdiferensiasi tipe learning station itu gimana? Ini Bapak Ibu. Stationnya boleh Bapak Ibu bikinin sendiri, nggak usah pakai alat-alat yang mahal. Dan itu juga saya kemarin pinjam kacamata suami saya. Sekarang pinjam kacamata Miss Resti. Jadi apa yang ada di sekitar saya pakai itu gerak. Ada di rumah karena
ceritanya waktu itu adik saya mau hajatan, lamaran, banyak kelas begitu. Saya bawa dulu sementara, baru saya balikin lagi ke adik ipar saya kelasnya. Jadi nggak usah pakai benda-benda yang mahal untuk menciptakan metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Boleh tepuk tangan buat Bapak Ibu semua. Oke ya, itu juga kemarin yang Pak Asep lihat pada saat saya supervisi di kelas ya. Oke teman-teman, itu aja strategi teknik berdiferensiasi. Selanjutnya benar. Nah itu juga makanya teman anak-anak di kelas saya itu sampai menunggu Bapak Ibu, Miss kapan kita pakai learning station lagi gitu ya. Itu terus-terus nanti mau belajar gara-gara itu ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih Miss Ita yang sudah mengatakan begitu menarik ya. Kita juga bisa ikut bergaul, bisa ikut menikmati Oke, Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan, satu pertanyaan kita buka ya. Satu pertanyaan ya. Mau berapa? Oh, satu aja. Ada yang masih penasaran dengan berdiferensiasi? Boleh Miss ya? Iya. Iya, Miss Ipa izin bertanya. Tadi seru banget gitu. Tapi aku mau tanya, kalau misalnya tadi yang itu selesai, berarti nanti kelompok yang baru ke stationnya dapat hal baru. Oke, berarti kalau belum selesai, nanti itulah jadi nilai kelompok itu. Oke, terima kasih Miss Vanessa. Betul sekali ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kalau kemarin saya nyediain amplopnya nggak satu, saya nyediain amplopnya karena ini 4, maka saya sediainnya misi A, misi B, misi C, misi D. Itu pun mereka milih sendiri Bapak Ibu. Jadi pada saat ke station ini, Miss aku misi yang mana? Silakan pilih huruf apa yang kamu sukai. Sampai ke memilih pun saya pakai diferensiasi minatnya. Ini kan karena Bapak Ibu mau simulasi, jadi saya bikinnya satu. Kalau di kelas kemarin, saya bikinnya misi A, misi B, misi C, misi D. Mereka milih sendiri mau A, B, C, D. Isinya apa Miss? Beda-beda. Kayak kata kunci, sebenarnya kan intinya kata kunci, tapi teksnya saya ganti. Jadi yang teksnya. Karena tadi diferensiasi konten. Makanya satu metode bisa memfasilitasi semua konten, proses, produk. Kan jadi beda-beda tuh produk mereka dari satu station ke station. Ya, jadi Bapak Ibu itu harus supaya ya itu yang perlu digarisbawahi. Kan anak audio saya harus begini, anak visual harus ke sebelah sana, anak kinestetik kita ke sebelah sana, mereka harus kan tidak gitu. Tapi dengan satu metode pembelajaran mengcover semua diferensiasi, ketiganya sudah terpenuhi. Miss boleh nggak sih kalau kita diferensiasinya 1, 2? Boleh. Mau konten doang, saya mau ngambilnya diferensiasi konten aja boleh. Saya mau prosesnya aja yang berbeda boleh. Miss saya maunya diferensiasi produknya aja boleh. Jadi nggak mesti tiga-tiganya ya. Ini mah kebetulan metode yang saya pakai bisa membuat 3 diferensiasi sekaligus terfasilitasi. Ya, kitanya juga nggak capek Bapak Ibu. Kemarin waktu Pak Asep supervisi saya mau cuma di depan nih sambil dengerin musik. Aduh, saya betul-betul doang gini. Karena kita guru tuh fasilitator. Jadi mereka bekerja sendiri dengan tim. Jadi berkolaborasi. Ya. Iya, jadi kalau misalkan nanti Miss Vanessa atau teman-teman mau melaksanakan station, kalau kelompoknya 4, maka bikinnya 4 amplop. Bedainnya gitu aja, kayak kata kunci itu bedain aja teksnya gitu, nggak usah terlalu banyak ya. Dan lagi udah ya, satu aja. Nanti boleh ya teman-teman, karena waktu kita terbatas dan Miss ini juga mau menyampaikan P5, boleh nanti di belakang jika ada pertanyaan boleh bertanya. Boleh, nanti Miss Abang di belakang boleh bertanya ya, mau pakai metode apa boleh. Iya, masih ada flip classroom sebenarnya, cuman karena waktu terbatas saya nggak bisa bawa flip classroom juga sama menyenangkan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.